Jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Subscribe ya. Oh, iya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa 100.000. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Wong Pensiunan. Sahabat-sahabatku, saya kali ini akan membuat video yang berbeda. Selama ini saya membuat konten-konten pertanian, tapi saya coba pada waktu-waktu yang luang saya akan menunjukkan beberapa bentuk suatu kehidupan dari seseorang yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya. Dan kali ini saya akan memperlihatkan anak muda yang dia mampu bertahan dalam satu usahanya dalam kondisi pandemi saat ini. Siapa dia? Yuk ikuti terus video ini. Berangkat, ciao. Ini dia sahabat. Ini perusahaannya UD Jaya. Pusat grosir dan eceran berbagai macam kusen, pintu, jendela, dipan, lemari, kitchen set, furniture dan lain-lain. Ini jalan. Ini alamatnya Dusun Bojong Gayam, Desa Rancah Hilir, RT 09 RW 02, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Yuk kita temui. Assalamualaikum. Ah, ini dia. Halo Mas. Iya, Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita pakai masker Mas ya, Ya. karena katanya lagi COVID. Ya, itu harus. Oke. Oke Mas, kenalkan dulu nih. Namanya siapa Mas? Saya Sandi, Pak. Sandi. Ini sebagai pemilik atau sebagai pegawai juga? Saya Nih? pemilik, Pak. Pemilik juga ya. Betul. Umur berapa Mas? Saya sekarang 28. 28 tahun. Udah berkeluarga? Udah, Udah punya anak? udah. Alhamdulillah. Jadi sampean di sini usahanya membuat kusen. Kusen, pintu, mebel, dan juga kita jualan ini juga sih. Apa? Jualan bahan kayu, bahan bakunya juga buat Oh. supply ke tukang kusen lain gitu, Pak. Ah, jadi ngisi juga bahan Ya, baku betul. ke pengrajin kusen yang lainnya ya. Betul, betul. Oke. Sudah berapa tahun membuat perusahaan ini? Dari 2011 bulan 2 kalau nggak salah. Iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi sudah merasakan jatuh bangun. Iya. Ya. Betul sekali, Pak. Nanti kita cerita duduk manis ya. Sekarang saya pengen tahu kusen kusen untuk pintu dan kusen untuk jendela, ya kan? Iya. Nah, coba sampean jelaskan yang ada di sini nih. Jenis kayunya apa saja, kekuatannya bagaimana, dari tingkat yang paling bagus sampai tingkat yang paling rendah yang ada di sini yang sampai sampean jual. Oke, siap. Oke. Yang kita umumin aja ya. Ya, yang ada di sini dulu. Ya kalau dari di sini sih biasanya yang paling bagus itu kamper. Kamper. Nah, ini. Mana kamper? Nah, ini kamper, Pak. Oh, Ini ini. kamper. Kamper ini yang paling kuat ya. Iya, ini paling kuat ya. Kemungkinan kalau yang udah biasa pakai sih ini kamper itu 30 tahun juga kayaknya sih nggak apa-apa. 30 tahun bisa kuat. Iya, memang kalau kamper rata-rata seperti itu. Iya, Ya, orang iya, zaman-zaman dulu juga makanya kayak ini. Kamper. Betul. Ini yang nomor satu ya. Nomor satu lah ya. Jadi daun pintu sama kusennya ya. Betul. Itu kamper. Oke. Setelah kamper itu yang paling bagus. Yang ada di sini di bawah kamper apa? Meranti, Pak. Meranti. Nah, sampean mana meranti contoh? Meranti di sini, Pak. Nah, mana meranti? Ini nih. Ini, Pak. Ini juga hampir sama, cuman perbedaannya ya mungkin ini dari kekuatan kali ya. Kekuatannya. Ya, terus harga juga pasti beda. Iya. Ini halusnya ya. Iya, ini agak kasar dikit. Agak kasar ya. Oh, daripada tadi kamper. Betul. Ini lebih kasar sedikit ya. Ya, betul. Dan ini ketahanannya kira-kira berapa tahun nih? Ya mungkin
Nyampe lah sekitar 30 tahun mah lebih juga sih Pak, Oh, sebenarnya. hampir sama kekuatannya ya. Cuman kan mungkin kalau harga nggak mungkin bohong ya Pak ya. Iya. Betul, namanya kamper ya. Setahu saya nenek moyang saya juga kayaknya nenek saya dulu juga pakai kamper nggak ada yang ini sampai sekarang. Sampai sekarang ya masih tahan. Alhamdulillah. Iya, Sampai iya. umur saya sekarang gitu. Sebelum saya lahir dia udah ada rumah pakai kamper. Nah, ya. Jadi bisa diturun temurunkan Iya, juga ya, betul. bisa diwariskan juga ya. Mungkin kalah model lah ya. Ah. Ikutin zaman kalau sekarang. Oke, di bawah itu apa lagi? Ada kalau di sini bilang kayu mernium, ada juga yang bilang akasia. Oh, medium. Oke. Mana. Ini Pak. Oke. Oh, ini. Oh, ini lebih putih warnanya ya. Iya, kalau yang nggak tahu, yang bilang ya orang awam itu jati muda katanya. Tapi Jati muda, kalau putih. kita bilang ya mernium, memang ini mernium. Oh, mernium ya. Sebutan lainnya akasia. Oh, ini akasia ya. Iya. Nah, ini pasti kualitasnya di bawah meranti, di bawah kamper ya. Betul. Nah, dari ketahanannya kira-kira berapa tahun ini? Ya kalau saya sih dari 2011 sudah pakai ini. Ya belum ada sih yang ini gitu. Belum ada yang komplain. Belum ada ya. Ya artinya dia sesuai dengan harganya. Kalaupun udah harus rusak, ya memang harganya begitu ya. Betul, Pak. Cuma kira-kira kalau ini 10 tahun kuat nggak? Kalau 10 tahun ya kita hitung aja dari kita 2011 sampai sekarang. Ya 10 tahun. 10 tahun. Iya. Belum apa-apa juga. Alhamdulillah. Belum. Iya. Tahan juga ya. Lumayan juga sih. Nah, sekarang saya pengen tahu tentang profil daun pintu. Ini kan ada macam-macam nih. Betul. Ini yang udah dipakai nih bentuknya seperti ini, sekarang seperti ini. Yang lagi populer permintaan sekarang profilnya seperti apa? Nah, ini Pak, yang tadi saya kamper ini. Nah, profil seperti ini. Oh, coba. Ini cahayanya masalahnya situ. Nah, ini. Oh, ini ya. Ini terus, ya ini. Nah, ini nih, Pak. Nah, Ini juga. iya betul. Ini profilnya ya. Iya. Ya tergantung permintaan juga sih. Ya. Custom lah gitu. Biasanya pemesan itu punya keinginan sendiri terhadap profil atau memang kita biasanya standar yang sudah ada di sini? Kalau biasanya pemesan itu kalau untuk saya ini kiriman keluar kota biasanya dia cari sendiri modelnya di Google. Seperti itu. Jadi dia kasih model ke saya bikinkan gitu. Oh gitu. Oke. Beda kalau orang yang kampung-kampung sini mungkin kita kasih arahan seperti ini dia mau gitu. Oke. Ya. Kalau orang kota kan rata-rata dia kan lebih mengerti model lah ya. Oke. Jadi oke, sekarang misalnya kusennya sih sama ya semua ya. Artinya nggak ada perubahan ya. Nggak ada. Sejak 2011 sampai sekarang profil kusen sama aja ya. Sama aja. Oke. Nah, sekarang daun jendela. Kalau jendela udah ini sih Pak. ada nggak contohnya nih? Belum ada jendela kemarin tadi malam baru dikirim soalnya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Baru dikirim sih. Sekarang kalau kita bicara daun pintu atau daun jendela, orang beli satu set itu, kalau saya kan taunya daun pintu sama kusennya tuh. Betul. Nah sebetulnya kalau bicara satu set itu apa saja, misalnya daun pintu? Kalau daun pintu satu set itu kita berikut lubang angin, kalau bahasa ini lubang angin atau erang-erang atau loster ya. Oh, loster. Kusennya terus sama daunnya itu satu set. Oh gitu ya. Begitupun daun jendela, kacanya, kusennya sama losternya juga. Ya. Oke. Ini saya lihat di sini ini apa nih, daun pintu atau daun jendela? Nah, ini daun pintu. Daun pintu. Daun pintu Pak. Oh ini daun pintu, tapi pakai kaca ya? Kaca semua ini khusus kaca ini. Ah, daun pintu tapi pakai kaca. Bisa begitu ya, pesan begitu ya? Tergantung kita mintanya gitu. Iya. Kalau daun pintu dengan kaca, dengan daun pintu yang tidak pakai kaca, yang biasa yang tadi ditunjukkan itu harganya sama nggak? Jelas berbeda Pak. Oh berbeda ya? Berbeda. Jelas mahalan kaca. Oh Karena mahalan kita kaca. kacanya kalau daun pintu kita pakai yang 1 cm Pak. Oh Bukan iya. kaca yang biasa kita pakai buat daun jendela biasa 5 mili ya, kalau ini kita 1 cm. Oh Karena riskan juga kalau pakai 5 mili Pak. iya. Oke. Ini pesanan ya khusus ya? Pesanan semua. Iya, Kita nggak ada stok di sini. Oke. Udah jadi kirim gitu. Iya. Nah, tadi cerita kan juga menyediakan bahan untuk
pengrajin kusen juga di Iya. sekitar sini. Bisa tunjukkan nggak bahan-bahannya? Boleh, Pak. Oh ini, Oh iya. Tuh. ini kayu bahan ya. Iya, Pak. Coba tunjukkan mana yang meranti. Kalau meranti saya nggak nyediain. Oh. Kalau di sini Iya iya. Ini apa jenis kayunya nih? kayu mernium, Pak. Mernium. Iya, Ini Pak. semua mernium ya? Mernium semua ini. Ah, iya 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 iya. Ini mernium semua. Jadi ini mernium semua yang nanti juga ada yang minta ya dari Ada yang pengrajin minta. ya. Iya, biasanya satu truk itu 3 hari habis. Oh, 3 hari habis ya? Habis. Iya 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 iya. Oke oke oke. Nah, kita ngobrol di dalam. Boleh. Pengen cerita bagaimana suka dukanya jadi Oh, siap. pengrajin ini ya, pengrajin kusen. Kusen. Siap. Ya. Mas Andi kan sebagai pemilik. Betul. Sejak 2011 memulai usaha ini. Betul, 2011. Sebelum 2011 apa usaha sebelumnya? Sama ini juga, cuman saya kerja di orang, Pak. Oh gitu. Nah, oke, saya pengen masa kecil dulu. Oke. Karena saya pengen tahu kenapa kerjanya Seperti ini. ya di pengrajin kusen. Sebenarnya kalau di kampung kita ya, di kampung saya di Haur Gelis, Nah. itu mayoritas 90% itu pengrajin kusen, Pak. Oh, Gitu. Makanya jadi asalnya dari Haurgelis. dari Haur Gelis. Memang di kampung itu, satu kampung itu memang pengrajin kusen. Pengrajin 90% lah. 90%. 90%. Berarti memang hidup di lingkungan pengrajin kusen. Betul. Iya iya. Bahkan iya. keluarga saya juga banyak, ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang, di Lampung. Semuanya ya kusen juga, Pak. Kusen. Betul. Jadi bapak udah memang kerja kusen. Udah kerja kusen. Jadi lahir di situ udah ngeliat kusen. Iya, betul. Iya 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 iya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Mas, saya mau tahu dari 2011 sampai sekarang udah 10 tahun. Betul. 10 tahun itu tentu tidak langsung besar seperti ini. Sekarang udah punya anak buah berapa? Kalau sekarang ini 1, 2, 3, 4. 4 orang. Betul. Dan sudah kemana saja pesanan yang dipenuhi? Nah, kalau saya ini kan kita main medsos juga, Pak ya. Nah, Nah, kita kerjasama dengan kontraktor juga. Kita mainnya itu bukan hanya di lokal saja di wilayah sini ya. Kita main luar kota seperti di Rawamangun, di Bekasi, Bandung, terus apa sekarang ini Depok, Bogor. Kita kirim juga barang. Gitu, kita suplai barang ke sana, khususnya perumahan-perumahan. sekarang saya mau tahu karena sekarang ini kan zaman corona, Betul? banyak ekonomi yang jatuh, Ya. ya kan? Terpengaruh nggak dengan kondisi seperti itu? Kalau bagi saya sebenarnya ya mungkin ada ya. Ada pengaruhnya? Ada juga, tapi kita olah lagi lah istilahnya. Kalau kita ngandelin cuman untuk di sini, di lokal sini mungkin kita terpengaruh karena pembangunan di sini juga tersendat, Pak. Iya, Iya betul. Makanya kita main lah melalui media sosial, terus kita gabung dengan kontraktor juga. Ya mungkin ada imbasnya di lokal ini, di pesanan di sini agak berkurang, tapi kita ngejarnya keluar kota gitu. Gitu ya. Jadi kita terima pesanan keluar kota. Iya, jadi nggak terlalu berasa lah. Bagaimana order itu datang? Ya kan? Apakah orang itu datang ke sini atau untuk melaksanakan order itu, atau ada yang pergi ke sana? Nah, kalau untuk itu, kalau untuk khusus luar kota, biasanya seperti ini. Kita posting melalui media sosial, kita juga menggunakan marketplace, terus kita survei lokasi, Pak, ke sana. Kita survei lokasi, setelah itu deal, ya biasanya pembayaran itu sistemnya COD. 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 Berarti artinya ketika dia pesan, kemudian kita kerjakan, udah jadi baru dikirim ke sana. Baru dikirim, setelah dikirim cek barang sesuai sama pesanan dan ukuran, ya langsung bayar gitu. Bayar langsung kontan di situ. Kontan, Pak. Ini kan bersiko. Kalau COD, Nah, ya. bersiko kan? Ya. Ya, mungkin ada pesanan bodong katakanlah seperti itu, ya kan? Kemudian kita cari orangnya nggak ada. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Kalau seperti itu kayaknya sih belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah belum pernah. Karena juga
pas kita sistem COD seperti ini, kita juga survei dulu ke sana. Keberadaannya ada enggak gitu kan. Kalau toh memang nggak ada berarti kita nggak mau kan gitu. Kita ketemu dulu di, ya boleh dibilang kopi darat dulu lah kita. Nah, baru kita bicarakan masalah bisnisnya gitu. Dan sistemnya seperti itu. Saya pengen tahu, bisa nggak kira-kira 1 bulan tuh omsetnya ada berapa juta nih? Kalau untuk saya sekarang yang 1 bulan ini, untuk bulan ini aja ya. Bulan ini. Kita rata-rata dulu. Kalau nggak salah bulan ini aja udah hampir 130 omset Pak. 130 juta itu omset ya? kebanyakan luar kota sih. Iya, seperti ini kamper buat ke Ciater, Subang. Iya. Betul. Itu total 60 juta, kita sistem COD juga. 60 juta. Iya. Terus yang di Depok itu sekitar kalau nggak salah 30 juta. Kita sistem COD juga. Kita udah buatkan tadi pintunya. Iya, karena dia udah 2 kali pemesanan ke kita. Berapa persen pemasaran luar kota hari ini? Bulan ini? Hampir 80% luar kota. 80% luar kota Iya. untuk bulan ini. Itu stabil ya setiap bulan ya. Padahal sekarang masih ada dampak corona ya. Ada. Ya, tapi alhamdulillah masih stabil. Iya. Saya mau tanya nih Mas, kira-kira dulu sekolah bangunan nggak sih sampai bisa bikin seperti ini? Oh enggak Pak. Enggak? Enggak, kita bahkan sekolah cuma kelas 3 SD juga nggak lulus. Iya. Sampai kelas 3 SD? Iya, kelas 3 SD. Nggak tamat juga kelas Nggak 3 SD? tamat. Masya Allah, iya. Kita nggak tamat, cuman ya karena satu ya namanya usaha gitu perlu keberanian satu. Kedua ya kita belajar usaha itu sebenarnya sih bukan dari sekolah juga penting sebenarnya, tapi kita belajar langsung dari kita langsung dari lapangan lah gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi kita mengerti bisnisnya dari situ sebenarnya. Siapa yang membimbing atau siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup adik ini sampai eksis seperti ini? Jujur, waktu pertama kali itu ya yang pasti orang tua sih Pak. Orang tua ya? Betul. Itu yang membimbing. Iya. Sampai berapa tahun? Ya orang tua bimbing itu sekitar hampir 2 tahunan lebih lah. Kita dikasih arahan seperti ini, cuman kita rubah cara bisnisnya gitu. Betul. Kalau orang tua saya itu beda kan, nggak seperti sekarang. Kalau bisnis anak muda sekarang itu harus berani dan berani juga bermain media sosial. Kalau orang tua cuman datar seperti itu aja. Kita rubah lagi cara bisnisnya. Itu yang penting sebetulnya. Saya menggarisbawahi bahwa kita harus melakukan perubahan. Betul. Ya, perubahan. Kita nggak bisa flat begitu saja seperti orang tua kita, tapi karena zaman berubah. Betul. Kita mengikuti zaman. Tahun berapa ketika Ade sadar bahwa perubahan itu perlu dilakukan? Sekitar tahun saya itu 2016 kalau nggak salah. 2016. Ya, sepertinya kita harus berubah gitu. Apa yang melatar belakangi bahwa itu harus ada perubahan waktu itu? Waktu itu ya satu dari dari omset di sini udah mulai menurun kan, istilahnya kan. Kalau di sini kita bilang kalau namanya orang petani itu musiman kan. Iya. Kita cobalah main media sosial, ternyata ya lumayan efektif juga. Gitu. Oke. Intinya dari omsetnya yang mulai agak menurun karena musiman ya. Saya tertarik karena tadi menyadari sejak awal 2016 harus ada perubahan. Betul. Dan itu tantangan yang harus diambil. Artinya Ade tidak mengeluh terhadap situasi. Iya kan? Betul. Siapa yang berani mengambil tantangan, itulah yang akan menang. Betul? Nah, karena kalau kita mengeluh situasi, ya kan, artinya kita kalah dengan situasi. Betul. Ya, nggak bakalan kita bisa memenangkan. Konteksnya itu peperangan lah. Betul. Ya. Nah, cari uang ini peperangan. Semua orang cari uang. Iya, gitu, semua kan? orang pasti Cari uang, semua orang. Nah, disitulah kita bagaimana uang itu kita cari. Ya, oke, mantap. Saya rasa ini harus terus dikembangkan, dan saya melihat bahwa Ade ini harus bisa memberikan hal positif ini kepada teman-teman anak-anak muda. Saya ingin tahu apa harapan Ade
ke depan dengan usaha mebel ini? Belum, makanya untuk bulan depan insya Allah kita ke depan mau kita bangun lagi, buat kita perbesar lagi, buat istilahnya buat pekerja mebel khusus, pekerja kusen khusus, pekerja aluminium khusus. Dan itu insya Allah bulan depan. Bulan depan ya, udah bisa tambah lagi ke depan ruang kerjanya. Betul. Sama ini saya pengen tahu masalah permodalan. Apakah ada yang bantu modal atau memang pakai modal sendiri atau strateginya bagaimana? Untuk awal saya dimodalin sama orang tua. Nah, awalnya ya. Awal. Sempat bangkrut juga Pak. Oh, sempat bangkrut. Sempat, Pak. Waktu 2011, 2013 dan 2 tahun itu bangkrut. Tapi dari bangkrut itu saya cuman kalau nggak salah 1 tahun lebih sedikit lah, 1 tahun lah. Kita punya sedikit modal, kita mulai lagi dari nol lagi, kita kerjakan sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang ya, jadi dikasih modal sama orang tua, habis modalnya karena bangkrut, Kita kerja lagi sama orang dulu, cari modal sendiri, cari modal, iya sampai sekarang kan. kemudian kerja lagi, bangkit lagi, sampai sekarang. Iya seperti itu. 2011 itu sudah berkeluarga belum? Belum Pak. Belum. Saya masih bujangan, dari bujangan saya itu udah buka seperti ini. Berarti umur kalau sekarang 28 itu 10 tahun yang lalu 18 ya? 18-19 tahun seperti itu. Nikah umur berapa? Saya nikah itu kalau nggak salah umur 21 apa 20 lah gitu. Nikah muda sih sebenarnya. Iya. 21-an lah kalau nggak salah. 21 ya. Jadi tahun itu artinya usahanya udah mulai bagus juga ya. Iya. Makanya berani juga nikah ya. Gitu. Kan namanya kita nikah pasti kan kita harus ngerisikoin namanya lahir dan batinnya juga kan gitu. Betul. Harus Sekarang punya anak 2. dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki semua. Laki-laki berduanya. Ya. Oke. Jadi nampaknya memang adik ini orang yang tangguh kalau saya melihat. Tangguh karena tadi sekolah cuma tamat kelas 3 SD lah. Iya. Enggak selesai juga kelas 3 SD ya. Ya. Saya itu luar biasa, ya kan. Dan sekarang sudah punya istri, anak 2, punya usaha yang omsetnya per bulan ya sekitar 130 juta ya omsetnya. Semoga ke depan lebih bagus. Baik sahabat, Mas Sandi ini saya berpikir bisa menjadi contoh, menjadi tauladan untuk kita semua, khususnya sahabat anak-anak muda kita, generasi muda kita ya. Sehingga ke depan bisa lebih baik. Mas Andi, terima kasih banyak sudah menerima saya. Oke, selamat. Tas, mantap. Jos, mantap. Sahabat jangan lupa subscribe.